Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qaddarana bil jamaah wa nahana 'anil mufarraqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Rabbi yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga pada saat ini alhamdulillah kita semua bisa melanjutkan pembelajaran secara tatap muka meskipun lewat kamera. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah baginda alam Sayyidul Anam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, kameranya boleh dibuka. Anak-anak sekalian, selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita awali dulu pembelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak sekalian, sekian lama kita belajar bersama Ibu. Alhamdulillah tiba waktunya untuk Ibu melaksanakan ujian P3LK. Oleh karena itu, pembelajaran kita kali ini alhamdulillah dihadiri oleh guru kita, Bapak Dr. Andes, Bapak Muslim, Bapak Dr. Andes Muslim Salim, dan juga dihadiri oleh Ibu dosen pembimbing, Ibu Dr. Anda Rifanti Muslimawati MAG dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mengetahui pengertian jujur dan menepati janji, dan juga mampu menerapkan sikap jujur dan menepati janji dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini Ibu akan membahas mengenai jujur dan menepati janji. Namun sebelumnya Ibu akan mengulas sedikit mengenai materi yang telah Ibu berikan pada pekan lalu, yaitu mengenai meyakini hari akhir. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, hari akhir itu disebut juga hari kiamat. Dan setelah terjadi hari kiamat, ada yang disebut hari apa anak-anak? Masih ingat? Hari Jumat. Nah, tidak seperti itu dong ya. Diingat lagi, yaitu ada yang disebut hari atau alam bako, yang artinya kekal ya, bako. Dan juga di situ setelah proses setelah
hari kiamat, ada juga yang disebut yaumul barzah. Ada yang masih ingat dengan yaumul barzah? Yaitu tempat semayamnya roh manusia. Ya, kurang jelas? Yang bersemayam roh manusia yang telah mati sebelum datangnya hari kiamat. Setelah itu, siapa yang masih ingat dengan yaumul mizan? Arti yaumul mizan adalah hari dipertimbangkannya amal buruk dan amal baik manusia. Dilanjut ke yaumul jaza, yaitu hari pembalasan, di mana Allah akan membalas setiap perbuatan atau amal manusia, baik ataupun buruk, sesuai dengan amal yang telah dikerjakan waktu di dunia, yaitu yang beramal baik akan dibalas dengan surga, dan yang beramal buruk akan dibalas dengan neraka. Baik anak-anak, kita langsung saja simak PowerPoint yang telah Ibu siapkan. Yaitu mengenai jujur dan menepati janji. Terkait tadi mengenai keimanan di hari akhir, tentu saja berkaitan erat dengan sikap dan akhlak kita, karena ada keterangan mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Di sini Ibu akan menyampaikan materi sebagian akhlak terpuji, yaitu jujur dan menepati janji. Kita tahu bahwa akhlak terbagi dua, ada akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Akhlak yang mahmudah artinya akhlak yang baik atau segala bentuk perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang yang bisa menambah iman dan mendatangkan pahala. Sedangkan akhlakul mazmumah yaitu akhlak yang tercela, melainkan akhlak, perbuatan, ucapan, dan perasaan yang bisa mengurangi iman kita dan mendatangkan dosa. Kita lanjut ke memahami perilaku jujur dan menepati janji. Jujur artinya kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, informasi dan kenyataan, serta ketegasan dan kemantapan hati, karena jujur menjadi identitas seorang muslim. Selanjutnya, janji adalah perkataan yang harus dipertanggungjawabkan dengan melaksanakannya. Apakah anak-anak pernah ada janji misalkan sama teman-teman atau gimana? Nah, itu harus kita pertanggungjawabkan dengan melaksanakannya. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat jujur dapat dibagi tiga, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan juga jujur dalam perbuatan. Kejujuran dalam niat yaitu dorongan dalam melakukan segala kenyataan dengan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jujur dalam perkataan yaitu memberikan segala sesuatu sesuai kenyataan dengan memelihara perkataannya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Karena
yang bisa berbohong itu, yang tidak jujur itu terkadang yang tidak bisa jujur itu lisan ya. Berkata apa namun di hati apa. Sedangkan hati tidak akan bisa berdusta, tidak akan bisa bohong. Selanjutnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 menjelaskan, ada yang bisa bantu baca? Boleh, siapa yang mau baca? Adit, Bu. Boleh, ya, silahkan. Apa, Bu? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu bacakan ya. Mohon disimak ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-ayat artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Nah, melihat pada surat Al-Baqarah ayat 42 ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh mencampur adukan yang hak dan yang batil. Misalkan kita tahu seseorang itu berbuat salah, namun kita malah mendukungnya. Kita malah udahlah gak apa-apa misalkan gitu, padahal seharusnya kita jujur aja atau kita kasih tahu misalkan kalau yang dia lakukan itu salah. Nah, itu ayat Al-Quran. Dan selanjutnya memahami perilaku menepati janji. Janji adalah perkataan yang harus dipertanggungjawabkan dengan melaksanakannya. Tadi sudah Ibu sampaikan. Kenapa ya janji harus dipertanggungjawabkan? Karena janji itu ibarat hutang. Jika hutang nggak dibayar, maka akan diminta pertanggungjawabannya bukan hanya saja di dunia, namun bisa sampai nanti di akhirat. Malahan katanya yang mempunyai hutang di dunia, nanti di akhiratnya itu harus dibayar dengan amal baiknya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh mengumbar janji, karena janji itu berat melaksanakannya. Seumpama kita tidak akan bisa melaksanakan janji itu, maka kita tidak harus berjanji kepada siapapun. Janji itu disebut juga akad, yaitu ikatan yang selalu bersifat mengikat antara kedua belah pihak, baik yang mengucap janji maupun yang menerima janji. Berjanji dalam hal besar ataupun kecil asal tidak dalam hal kemungkaran itu hukumnya jaiz. Namun kalau kita tidak melaksanakan janji itu, maka kita akan termasuk ke golongan orang yang munafik. Selanjutnya, keutamaan dan keistimewaan dalam menepati janji antara lain sebagai berikut. Kita akan terhindar dari perilaku munafik, sebab mengingkari janji termasuk ciri munafik. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, keutamaan dan keistimewaan menepati janji itu akan menjadi orang yang beruntung. Menjadi orang yang beruntung seperti tidak ada tuntutan, namun di akhirat akan dapat dipercaya oleh sesama teman, oleh orang tua, guru, dan sebagainya. Keterangan yang menyatakan bahwa menjadi orang yang beruntung dari keistimewaan yang tadi itu, dari melaksanakan, dari tidak mengingkari janji. Ada satu hadis lagi, boleh Ibu minta dibacakan, Adit? Adit, ada Adit di sini? Apa Bu? Iya, boleh dibacakan ya hadisnya. Ya. Coba Ibu ingin dengar. An Abdillah bin Mas'udin anin Nabi qala inna sidqa yahdi ilal barri wa innal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, bagus. Hadis ini dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih Adit sudah membacakan hadisnya. Di sini sekalian Ibu jelaskan ya mengenai bacaannya. An Abdillah bin Mas'ud, an di sini kita sedikit ya mengulas ilmu tadinya. An Abdillah, an di sini ada ain, jadi suaranya itu dari halqi, dari halak. An Abdillah bin Mas'ud, anin Nabi ada tasdidnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa, di sini ada tasdid lagi inna. Terus di kalimat as-sidqa kita menemukan lagi alif lam yang kedepannya ada huruf so, yaitu alif lamnya tidak terdengar, disebut alif lam syamsiyah. Sidqa di sini ada da yang disukunkan. Jadi dibacanya inna sidqa yahdi ila birri wa innal birra yahdi ila jannah. Nah, hadis ini menjelaskan yang menjadi orang yang beruntung dari bisa menepati janji itu. Lanjut, masih dalam keistimewaan dan keutamaan, terbebas dari tuntutan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, tadi sudah Ibu katakan ya, janji itu ibarat hutang. Otomatis kan kalau kita tidak bisa menepatinya, tidak bisa melaksanakannya, maka kita akan dituntut di dunia maupun di akhirat. Lanjut, menepati janji tergolong orang yang berakal. Berakal di sini, orang itu mampu menepati janjinya, menepati ucapannya, dan bisa, kalau kita hari ini sedang mempelajarinya, maka yang menepati janji itu dia bisa mengamalkan ilmunya, bisa diterapkan dalam kesehariannya. Selanjutnya, menepati janji termasuk
bentuk keteladanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Maha segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, bahkan yang di dalam hati pun Allah Maha tahu. Jadi kita harus berusaha selalu menjaga akhlak terpuji ini. Karena Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Allah kan berjanji kepada orang-orang yang beriman, yang berbuat baik akan diberi pahala dan akan dibalas dengan surga. Juga untuk orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa, pasti balasannya juga akan setimpal, akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik, untuk hadis yang tadi, Ibu harap anak-anak sekalian bisa menghafalnya, karena dalam penghafalan hadis ataupun dalil Quran itu bisa menjadikan kita lebih bisa menjadikan kita lebih pintar atau lebih terbiasa dalam membacakan kalimah-kalimah dalam Al-Quran juga. Fasihatnya, ilmu tajwidnya, makhrajnya itu harus kita pelihara, harus kita pupuk. Jadi kita harus lebih sering membacanya. Anak-anak sekalian, dengan kita mempelajari ini, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap atau dari akhlak yang tercela. Amin. Amin, iya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semua bisa menjadi anak atau putra-putri yang solih dan solihah. Amin. Ibu percaya di sini semua solih dan solihah ya anak-anak. Amin. Ibu tahu, ibu bisa lihat dari hasil pembelajaran kalian, ada yang hubungi ibu, tidak lupa kalian mengucapkan salam, mohon maaf atau apa gitu, itu sudah menjadi penilaian bagi ibu untuk menilai kalian. Insya Allah di sini semuanya solih dan solihah, bisa menjaga akhlakul karimahnya, mulai dari bahasanya, kata-katanya itu ya, dan tidak lupa pula selalu mengucapkan salam. Baik, di sini ibu waktunya tinggal sedikit lagi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, atau misalkan ada yang mau mencoba membacakan hadisnya tadi, boleh. Ada? Nah, kalau tidak ada, berarti alhamdulillah ya, kalian semua sudah memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Dan untuk hari ini pembelajaran kita dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khusus bagi Ibu dan juga bagi kita semua. Tidak lupa sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, lautan indah karena ombak, manusia mulia karena akhlak. Jadi jagalah akhlak terpuji kita ya, untuk diterapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Baik, rupanya hanya sekian yang bisa Ibu sampaikan.
Mohon maaf bila ada kata yang salah. Mohon maaf ya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama dan juga doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.